ke dalam tema yang merupakan kelanjutan dari tema minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita melihat Maria di dalam Perjanjian Lama, maka pada sore hari ini kita akan melihat Maria di dalam Perjanjian Baru. Saya kira para saudara, seperti yang sudah dikatakan dalam pertemuan minggu kemarin, bahwa Maria adalah figur yang hidup di dalam Perjanjian Baru. Dan kita menyebut Perjanjian Baru itu sebagai sebuah era di mana Kristus itu hadir dan memulai melaksanakan karya penyelamatannya. Maka kehadiran Kristus itu menjadi sebuah awal baru, ya. Dan dengan demikian kita meninggalkan apa yang dinamakan dengan Perjanjian Lama, ya. Nah, Perjanjian Lama itu merupakan perjanjian yang dibuat Allah dengan bangsa Israel, ya. Israel, ya. Kemudian Perjanjian Baru itu yang dibuat Allah dengan semua manusia, ya. Allah membuat perjanjian dengan semua manusia, ya. Dan apa yang sebenarnya dibawa oleh Kristus yang tak lain adalah keselamatan, itu mulai kita alami dalam Perjanjian Baru itu. Apa yang sudah dijanjikan Allah di dalam Perjanjian Lama, yang antara lain merupakan akan hadir seorang atau hadirnya seorang juru selamat melalui seorang perawan, dan perawan itu kemudian yang membawa juru selamat itu masuk ke dunia, ya, hadir ke tengah-tengah kita. Sabda yang menjadi manusia melalui seorang pribadi yang bernama Maria. Nah, para saudara, perawan atau perempuan yang diramalkan di dalam baik itu kitab Kejadian maupun di dalam kitab Yesaya dan di dalam kitab-kitab lain di dalam Perjanjian Lama yang menyebut tentang ramalan akan hadirnya juru selamat itu nampak hadir dalam dan melalui seorang Maria, yang di dalam dirinya kita temukan berbagai macam hal-hal yang memang sangat sepadan atau sesuai dengan apa yang dikatakan atau diramalkan oleh para nabi, dan bahkan dikatakan sendiri oleh Allah, bahwa perempuan itu yang nanti akan melahirkan juru selamat adalah seorang perawan, ya. Perawan artinya sama sekali belum tersentuh oleh laki-laki, belum hidup di bawah kuasa seorang pria, dan artinya dia benar-benar seorang yang kudus hidupnya, ya. Dan perempuan itu merupakan perempuan yang dipersiapkan secara khusus oleh Allah, dan itu semua ada di dalam diri Maria. Maria ini hidup di era Perjanjian Baru. Namun uniknya para saudara, nama Maria di dalam atau kisah tentang Maria ini sendiri di dalam Perjanjian Baru tidak terlalu banyak kita temukan. Fakta mengatakan bahwa Perjanjian Baru hanya menyebut Maria sebanyak 15 kali. Hanya 15 kali ini jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan nama Petrus. Ya, para saudara. Coba nanti bolak-balik kitab suci. Jadi nama Maria hanya disebut sebanyak 15 kali. Adapun di dalam surat-surat Paulus itu jarang sekali menyebut langsung tentang si Maria, ya. Paling mereka akan menyebut perempuan atau ibu Yesus, ya. Tapi di dalam Injil, ya, di dalam Injil khususnya nama Maria hanya disebut 15 kali dibandingkan dengan Petrus sampai disebut 155 kali. Bahwa di dalam Perjanjian Lama itu hampir tidak pernah disebut, dan memang tidak pernah disebut secara langsung bahwa perempuan itu bernama Maria. Di dalam Perjanjian Baru pun nama Maria hanya disebut 15 kali. Nah, apakah ini cukup kemudian para saudara?
Apakah ini mengatakan bahwa Maria itu memang tidak harus menonjol di dalam perjanjian baru? Ya, bagaimana mungkin sosok yang sudah sekian banyak menginspirasi orang hanya disebut sesekali? Yang kita sebut sebagai ibu dari sang juru selamat, ya, atau ibu dari semua orang beriman, yang kepadanya semua pujian, hormat, dan bakti diberikan kepada Maria, tetapi kok hanya disebut beberapa kali di dalam perjanjian apa? Perjanjian baru. Ya. Tapi saya kira para saudara, dan ini memang betul bahwa Maria itu menurut Montfort memang dia adalah alma mater. Ya. Ini istilah yang harus kita kita selalu ingat ya para saudara ya. Dia adalah seorang yang tersembunyi. Seorang yang tersembunyi. Seorang yang sengaja untuk membiarkan dirinya membiarkan dirinya berada di belakang. Sementara yang berada di depan itu dia tidak boleh, kehadiran Maria tidak boleh mengaburkan satu-satunya sosok yang memang menjadi sentral dalam perjanjian baru. Siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus, putranya sendiri, para saudara. Jadi meskipun Maria jarang disebut di dalam perjanjian baru dan hanya beberapa kali di dalam perjanjian baru dia disebut, saya kira itu semua memaksudkan bahwa tokoh yang memang perlu dikatakan secara berulang-ulang dan bahkan paling banyak dari antara yang lainnya itu adalah Kristus. Maria sama sekali sedikit disebut karena memang kehadiran Maria jangan sampai mengaburkan peran dan kehadiran Kristus sendiri. Dia yang harus di atas segala-galanya, para saudara. Ya, maka Montfort katakan, jika kehadiran Maria ke tengah-tengah kita mengaburkan peran dan makna kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia, maka bakti kepada perempuan ini sesat dan salah. Sehingga jangan kemudian berpikir sesuatu yang lain tentang Maria, para saudara. Jika penghormatan kita kepada Maria mengaburkan peran dan kehadiran Kristus ke tengah-tengah kita, maka apa yang kita lakukan menurut Montfort itu adalah sesat adanya. Ya. Lalu, para saudara, yang harus kita ketahui bersama bahwa Maria telah menjadi buah bibir sejak ribuan tahun silam. Sejak kehadiran Kristus ke tengah-tengah dunia. Bahwa di dalam Injil memang sengaja sedikit sekali dia disebut. Tetapi coba bayangkan ada ribuan gereja yang memakai nama Maria. Itu dikatakan oleh Montfort di dalam buku Bakti Sejati juga, para saudara. Coba bayangkan ribuan gereja dan ribuan altar di dalam gereja itu menggunakan nama Maria sebagai pelindung. Saat ini perpustakaan Maria dibangun di mana-mana, gua-gua Maria di mana-mana. Ada juga nama-nama Maria dipakai menjadi Menjadi nama pelindung dari kita sekalian, ya. Sehingga di sini ada nama Maria. Saya tidak tahu di sini berapa orang yang menggunakan nama Maria, para saudara, ya. Dan itu menunjukkan bahwa meskipun Maria hanya disebut sebanyak 15 kali, ya, 15 kali. Tetapi lihat penghormatan yang diberikan kepada Maria itu ribuan, bahkan tak terhitung banyaknya. Ya. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana gambaran Maria diperkenalkan kepada kita di dalam perjanjian baru, para saudara. Yang pertama, gambaran Maria itu seperti sebuah siluet, para saudara. Ya, kalau siluet itu sebenarnya kurang lebih seperti ini, para saudara. Coba kita lihat gambar yang ada di bawah ini. Sebenarnya yang orang maksudkan itu adalah, yang orang hendak pertontonkan itu adalah lukisan matahari. Ini yang memang harusnya.
matahari ini. Tetapi ada gambar seorang anak yang ada di depannya. Gambar itu menjadi tidak terlalu jelas alias hitam seperti ini, tetapi gambar itu kelihatan ada. Karena apa? Karena ada sinar matahari yang ada yang menyinari gitu ya, yang menyinari. Nah, kalau tanpa sinar matahari, para saudara, gambar anak yang ada di depan ini yang sedang menendang bola itu sama sekali tidak akan kelihatan. Ya, sama sekali tidak akan kelihatan. Maka dalam teknik berfoto, ya, dalam teknik foto, bagi seorang fotografer, cahaya itu sangat berarti untuk membackup atau untuk memberi nuansa dalam foto itu sehingga objek yang difoto itu menjadi kelihatan. Objek yang difoto menjadi kelihatan. Nah, apa kaitannya kemudian gambar ini dengan pemahaman tentang tahap-tahap pemahaman tentang Maria di dalam Perjanjian Baru? Lihat para saudara, ini mungkin menjadi cukup jelas jika kita memahami kisah tentang di dalam Injil Markus. Di sana dikatakan apa? Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berada di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ya. Para saudara, di dalam perikop ini, kehadiran Maria itu disamarkan. Kehadiran Maria itu disamarkan. Tapi orang tahu bahwa perempuan ini perempuan yang berarti untuk Yesus yang ada di dalam dan sedang mereka dengarkan. Sehingga mereka tidak mengatakan, lihat Maria ibumu ada di luar. Karena para saudara yang menjadi sentral sebenarnya, ya, yang menjadi titik fokus perhatian mereka itu bukan perempuan yang ada di luar, tetapi si Yesus yang ada di dalam ini. Hanya bahwa Yesus yang ada di dalam ini punya keterkaitan dengan Maria yang ada di luar. Perempuan yang ada di luar yang kebetulan adalah ibu dari Yesus yang sedang berbicara di tengah-tengah mereka. Namun ini tidak mengatakan, para saudara, coba lihat ini. Tidak mengatakan bahwa bagi mereka si Maria itu tidak penting. Ya. Justru mereka mengatakan kepada kita bahwa bahwa Maria itu selalu ada bersama dengan Yesus. Di mana Yesus pergi, Maria juga ada di sana, gitu. Jadi dia seperti siluet, ya, itu seperti sebuah gambaran yang samar-samar, ya, gambaran yang samar-samar, tapi gambaran itu menjadi terlihat hanya karena ada pancaran sinar yang lebih terang, ya, yang membackup dia. Sehingga di sini para saudara, Maria tidak bisa dibicarakan tanpa terang yang sebenarnya sedang menyinari dia. Dan terang itu adalah Kristus. Terang itu adalah Yesus. Ya. Yang menunjukkan Maria kepada banyak orang, sehingga orang kemudian mengatakan, oh ini ibunya, gitu ya. Ini tahap-tahapnya para saudara di dalam di dalam Perjanjian Baru. Kemudian yang kedua itu, kalau yang pertama seperti siluet, ya, yang kedua itu seperti sketsa. Nah, kalau sketsa ini para saudara itu dipahami sebagai lukisan awal yang kasar, ringan, ya, dan secara garis besar itu belum selesai. Ya, secara garis besar belum selesai. Lihat misalnya di dalam contoh di dalam Matius bab 2 ayat 13. Di situ seolah-olah Maria itu hanya berperan pada tahap-tahap awal kehidupan Yesus. Sejak Yesus lahir, dikandung, kemudian dilahirkan, lalu Maria mengambil anak itu, pergi ke Mesir dan tinggal di sana selama sekianlah waktu lamanya. Lalu setelah itu seolah-olah Maria itu tenggelam. Tenggelam dalam arti dia tidak lagi ditampilkan, khususnya dalam beberapa waktu pelayanan hidup Yesus kemudian. Ya. Jadi dari gambaran ini, para saudara, seolah-olah sekali lagi bahwa
Maria di dalam perjanjian baru itu hanya tampil pada babak-babak awal kehidupan Yesus. Ya, dia hanya mengandung, setelah dia mengandung dia melahirkan, setelah melahirkan dia merawat, mengajari, lalu mempersiapkan Yesus, dan setelahnya Yesus sudah memulai karya pelayanannya, lalu Maria seolah-olah hilang. Padahal para saudara, kita tahu bahwa di mana Yesus berada, di situ juga Maria ada. Ya, di situ juga Maria ada. Karena Maria toh selalu ada bersama dengan putranya. Tapi sekali lagi bahwa kitab suci sengaja memang tidak menonjolkan sosok Maria, artinya tidak selalu mengatakan tentang Maria yang selalu ikut bersama dengan Yesus, dalam rangka supaya kehadiran Kristus itu tidak dikaburkan oleh karena Maria yang terlalu dominan. Ini yang kedua. Jadi seperti siluet, lalu juga seperti sketsa. Yang ketiga, para saudara, itu seperti sebuah potret. Ya, seperti sebuah potret. Maria diperkenalkan dengan ciri-ciri kepribadiannya. Ya, para saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Injil, ya khususnya, itu seperti potret, seperti ada begitu banyak potret-potret Maria kita perhatikan di sana. Jadi kalau potret itu kurang lebih seperti ini ya para saudara. Ini ada ada bingkai, dan di dalam bingkai itu kita perhatikan katakanlah ada beberapa foto di dalamnya. Ada 6 foto. Ada 6 foto. Ini satu bingkai besar. Satu bingkai besar. Dan satu bingkai besar itu masing-masing di dalamnya tentu bukan hanya menampilkan satu objek dengan satu karakter, satu gaya gitu. Di dalamnya ada berbagai macam pose dan gaya. Dalam foto ini dia tampil seperti dalam pose yang berbeda. Ini pose yang pertama. Kemudian dalam foto yang kedua itu ada pose yang berikutnya. Lalu yang ketiga ada pose yang berikutnya. Jadi foto yang pertama sampai dengan foto yang keenam itu menampilkan satu objek yang sama, tetapi dia menampilkan sesuatu yang berbeda. Ya. Dan tapi orang masih bisa tetap mengatakan bahwa ini masih satu orang ini. Orang masih bisa tetap mengenal itu. Ya. Misalnya para saudara di sini dikatakan bahwa di dalam perjanjian baru, khususnya di dalam Injil, kita bisa mengatakan bahwa Maria adalah seorang murid. Ini potret yang pertama. Ya. Maria adalah seorang murid. Oke lah, atau jangan seorang murid. Maria adalah ibu dari Yesus. Ibu yang mengandung dan melahirkan. Ini potret yang pertama. Potret yang kedua, Maria selain sebagai ibu, ya sebagai ibu dari Yesus yang adalah Allah, ya, tapi kemudian menjadi manusia. Maria juga adalah murid pertama dari Yesus itu. Maria adalah murid pertama. Murid pertama karena apa? Karena dia yang mendengarkan firman Allah, tapi juga menjadi pelaku firman Allah. Maka para saudara, kalau ditanya siapa murid pertama Tuhan Yesus, apakah Petrus? Ya mungkin itu yang dipilih oleh Yesus ya secara langsung. Tapi Maria sudah lebih awal menjadi murid pertama dari Yesus. Karena dia tentu saja dalam keseharian hidupnya dia mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah atas dirinya. Tapi dia melakukan apa yang diperintahkan Allah dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, para saudara, di dalam perjanjian baru juga dikatakan bahwa Maria itu adalah seorang perawan. Seorang perawan, para saudara. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kita mau mengatakan dan mendefinisikan tentang siapa Maria di dalam perjanjian baru, itu seperti kita memandang sebuah potret, ya. Sebuah potret yang utuh, dan
kita bisa mendefinisikan itu dengan banyak macam, para saudara, tentang siapa Maria, ya, tentang siapa Maria. Ya. Karena memang Maria memperlihatkan kepada kita berbagai macam keunikan-keunikan yang kita sebut itu sebagai keutamaan-keutamaan yang dimilikinya, ya, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Maria. Saya saya menulis di sini. Biar diingat. Bentar ya. Ya. Oh. Nah, masih. Nah, yang berikutnya para saudara tentu saja yang bisa kita katakan tentang Maria dari apa yang dilihat oleh Yohanes, ya. Jadi Maria seperti penglihatan dalam Injil Yohanes. Maria adalah wanita yang menjadi rekan Kristus dalam iman dan cinta kasih. Di sana dikatakan apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu, para saudara. Ini saya kira tahap-tahap, ya, tahap-tahap pengenalan tentang Maria di dalam perjanjian baru. Sampai akhirnya di dalam Injil Yohanes menjadi semakin jelas, ya, disebut tentang Maria dan apa perannya dalam kehidupan kita sekalian. Ya, apa perannya di dalam hidup kita sekalian. Bahwa dia tampil sebagai sosok yang penuh iman, dan dengan iman yang dimilikinya, dia meminta putranya untuk memperbanyak anggur untuk memperbanyak anggur, di mana di pesta perkawinan di Kana karena mereka kehabisan anggur, dengan iman yang dimilikinya dia minta supaya Kristus itu bertindak, ya. Kristus itu bertindak. Apa yang tadi kelihatan samar-samar di dalam sebuah siluet, ya, para saudara, itu menjadi semakin kelihatan dan jelas di dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 27 tentang peran dan kehadiran Maria di dalam perjalanan hidup kita, ya. Oke. Lalu yang berikutnya ini pendekatan Montfort. Maria rekan tak terpisahkan dari Kristus. Ada yang bisa membacakan ini? Silakan para saudara. Bu Indri yang bertugas, silakan Bu. Baik. Nggak kelihatan ini ya tulisannya. Oh, yang bisa siapa? Ya. Apa yang saya katakan tentang Kristus dalam arti absolut berlaku juga dalam arti relatif bagi perawan suci. Yesus Kristus telah memilihnya menjadi mitra yang tak terpisahkan dari hidup, kematian, dan kemuliaannya, dari kuasanya di surga dan di dunia. Dalam kedudukannya sebagai Raja, Yesus Kristus telah menganugerahkan kepada perawan suci berdasarkan rahmat semua hak dan privilege yang sama dengan dia sendiri memiliki berdasarkan kodrat. Segala sesuatu yang menjadi hak Allah berdasarkan kodrat menjadi hak Maria berdasarkan rahmat, kata para kudus. Menurut mereka, keduanya memiliki kehendak yang sama dan kuasa yang sama. Jadi juga rakyat, pelayan, dan hamba yang sama. BS 74. Oke, para saudara, pada bagian ini Montfort memberikan sebuah penekanan tentang peran Maria, ya. Peran Maria itu kita tahu bahwa gereja memberi gelar kepada Maria sebagai co-redemptor, ya, atau co-redemptrix. Ini ko itu sendiri berarti rekan, ya, para saudara.
sedangkan redemptrix itu karena redemptor itu artinya apa? Penebus, dia menunjuk kepada genus pria ya. Sedangkan co-redemptrix itu menunjuk kepada genus betina ya, atau genus betina, kurang lebih seperti itu. Artinya kalau misalnya co-redemptrix itu diterjemahkan dengan rekan penebus ya. Redemptor itu sendiri, penebus itu sendiri adalah Kristus. Maria adalah rekan penebusan Kristus. Kenapa dia disebut sebagai rekan penebusan Kristus? Ingat para saudara, satu-satunya penebus tunggal itu adalah Kristus. Karena Yesus menebus kita sekalian dengan wafat, mati, dan kemudian bangkit kembali. Nah, dalam hal apa Maria kemudian mengambil bagian atau menjadi rekan penebusan bagi Kristus itu sendiri? Tentu kita bertanya seperti itu, ya, bertanya seperti itu. Nah, peran Maria dalam penebusan Kristus itu para saudara tentu saja dia itu ditunjukkan dengan ketika Maria menjawab ya untuk menjadi ibu bagi sang penebus itu. Maka mulai dari saat itu dia mengambil bagian di dalam karya penebusan Kristus itu. Dan Allah meminta Maria untuk menjadi kalau rekan ini pasti para saudara kita tahu ada rekan bisnis, ada rekan-rekan yang lain ya, yang menjadi partner kita, partner untuk menyelesaikan suatu misi yang sama. Nah, Allah punya misi. Misi Allah itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Dan misi itu terlaksana melalui putranya Yesus Kristus. Nah, supaya misi Allah itu bisa terwujud para saudara, maka dia membutuhkan rekan untuk menyelesaikan misinya ini. Dan rekan Kristus di sini adalah Maria para saudara. Sehingga Maria itu disebut sebagai co-redemptrix ya. Co-redemptrix. Dan Yesus dengan demikian di bagian ini Montfort katakan Yesus telah memilihnya menjadi mitra yang tak terpisahkan dari hidupnya. Ya. Dari kematian dan kemuliaannya, dari kuasanya di surga dan di dunia. Sehingga para saudara, kita akhirnya bisa melihat kontinuitas atau kelanjutan dari peran Maria para saudara. Kalau peran Maria selama di dunia ya, dalam waktu dia hidup di dunia, dia disebut sebagai Bunda Kristus. Bunda yang melahirkan Kristus. Lalu karena perannya itu juga, maka dia disebut sebagai Bunda Gereja. Bunda dari seluruh anggota gereja. Karena dia menjadi bunda yang telah melahirkan Kristus sebagai kepala gereja. Tapi peran ini tidak hanya berhenti di sini. Maria diberi peran bahkan ketika dia sudah diangkat ke surga, dimahkotai di surga, dan sampai saat ini Maria masih memiliki peran yang begitu penting untuk kita sekalian. Dia tetap kita sebut sebagai ibu dan kita tetap disebut sebagai anak-anak Maria. Ya, anak-anak Maria. Sehingga ini yang membuat Montfort mengatakan Maria ini tetap akan menjadi mitra yang tak terpisahkan. Ketika Yesus berkuasa di dunia ini, dan ketika Yesus sekarang meraja bersama dengan Bapanya di surga, pada saat itu juga Maria menyertai Yesus untuk apa? Untuk menjadi mitranya. Sehingga para saudara, kita tahu bahwa saat ini kita meminta doa-doa Maria. Ya. Kita menjadikan Maria menjadi pengantara untuk doa-doa kita. Itu tentu karena kita yakin bahwa Maria sampai saat ini ketika dia sudah bertahta mulia bersama dengan putranya Yesus di surga, dia masih tetap menjalankan peran dan tugasnya sebagai seorang ibu.
Maka tugas Maria ini tidak pernah akan berhenti, para saudara, ya. Itu uniknya, ya. Tidak akan pernah berhenti. Seolah-olah ketika kita mengatakan ya, selesailah tugas Maria di dunia dengan terangkat ya, dan naiknya, diangkatnya dia ke surga, ya. Diangkatnya dia ke surga. Oh, tentu saja tidak, para saudara. Lihat ya, apa yang dikatakan oleh Montfort, dalam kedudukannya sebagai raja, Yesus telah menganugerahkan kepada perawan suci berdasarkan rahmat semua hak dan privilege yang sama dengan ia sendiri miliki berdasarkan kodrat. Berdasarkan kodrat. Dalam arti apa, para saudara? Dalam arti apa? Berdasarkan kodrat, Yesus menjadi manusia sama seperti kita. Dan dia membagi-bagikan rahmat dan rahmat Allah kepada kita sekalian, terutama rahmat keselamatan itu sendiri. Namun, Kristus juga mempercayakan kepada Maria, menganugerahkan, ini saya kira kata yang penting, menganugerahkan kepada perawan tersuci berdasarkan rahmat, hak dan privilege yang sama. Untuk apa? Untuk membagikan rahmat yang diterima oleh Maria, dan menurut Montfort, Maria akan membagikan itu kepada siapa dia mau. Oke, ya ini saya kira penting ya. Maria membagikan kepada kita, kepada siapa dia mau, ya, berapa banyak dia mau, ya, dan kapan saja dia mau. Oh, lalu para saudara, dari mana ini dia terima? Dari mana Maria terima ini? Dari Kristus. Kristus mempercayakan rahmat ini supaya dibagikan oleh Maria secara cuma-cuma kepada siapa dia mau. Ingat, kepada siapa Maria mau. Dan kepada siapa Maria mau itu tentu saja dia tahu kepada siapa anak-anak yang datang dan menyebut nama Maria, ya, yang memanggil dan memohon bantuan Santa Perawan Maria. Juga berapa banyak yang dia mau, kapan saja dia mau, gitu. Ini yang membuat kita mengatakan, Bunda Maria, mohon bantulah kami. Bantulah kami. Kenapa kita berdoa seperti itu, para saudara? Tentu saja karena bagi Montfort, Maria ini diberikan privilege, ya, berdasarkan rahmat. Apa yang dimiliki oleh Kristus, yang ada pada Kristus, itulah yang dibagikan oleh Maria kepada kita sekalian. Ya, itu yang dibagikan oleh Maria kepada kita. Oke, para saudara, ya. Nanti kalau mau bertanya sebentar, ya. Nah, selanjutnya, ya, bisa membaca ini dalam Bakti Sejati nomor 18, silakan. Bakti PS 18, maaf. Malah pada saat kematian putranya, Maria dengan setia mendampinginya. Dengan cara itu, Tuhan membawa kurban yang satu dan sama bersama Maria. Dia mau dikurbankan melalui persetujuan Maria dengan Bapa yang kekal. DS 18. Oke, para saudara, ya. Jadi untuk menunjukkan kesatuan antara Maria dengan Kristus, yang menurut Montfort itu tak terpisahkan, gitu ya, tak terpisahkan. Bahkan ketika kisah kematian Kristus, ya, yang begitu tragis di atas puncak Kalvari, di situ kita melihat hanya ada Maria. Dan dalam gambaran ikon-ikon yang kemudian kita lihat melalui lukisan atau patung atau apapun itu, Maria memapah putranya di atas pangkuannya dengan tatapan duka. Dengan tatapan duka. Bagi Montfort, ini merupakan sebuah gambaran yang sangat jelas, ya, untuk menunjukkan bahwa sebenarnya bahkan kematian Kristus itu pun, para saudara, itu terjadi atas persetujuan Maria dengan Bapa yang kekal. Loh, kok atas persetujuan Maria? Dalam arti, para saudara, ya, jika Maria mengatakan ya untuk mengandung dan melahirkan Kristus, para saudara, maka
ketika peristiwa salib itu terjadi, wafat dan kematian putranya, ya para saudara, itu merupakan klimaks, ya katakanlah begitu ya, klimaks ini, klimaks dari jawaban ya Maria, para saudara, klimaks dari jawaban ya Maria, bahwa jawabannya yang diucapkan pada awal itu sebenarnya bermuara akhirnya pada kaki salib. Dengan mengatakan, ya Tuhan, jadilah padaku seturut apa yang kau kehendaki. Bahkan dengan dengan peristiwa di mana saya harus kehilangan putraku satu-satunya. Ya. Jadi Maria memeluk semuanya itu para saudara ya. Dari peristiwa pertama kehadiran Kristus di dalam hidupnya sampai kemudian Kristus itu menghembuskan nafas terakhirnya. Ya. Sehingga kita tidak bisa mengatakan, meskipun memang kalau kita lihat secara kronologi di dalam Injil, tidak kita lihat secara runtut bahwa Maria mengikuti Yesus itu dari awal sampai kemudian di atas di bawah kaki salib para saudara. Ya. Tapi toh kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Maria itu selalu ada bersama dengan putranya. Ya. Lalu pada Bakti Sejati nomor 63, apa yang dikatakan oleh Montfort di situ? Saya minta sekali lagi dibacakan Bu Indri. Baik. Tuhan, Engkau selalu bersama Maria, dan Maria selalu bersamamu. Maria tidak bisa tanpa Engkau, sebab tanpa Engkau, wanita ini akan berhenti menjadi siapa dia sebenarnya. Perawan tersuci begitu menyatu dengan Engkau, sehingga orang lebih dulu bisa memisahkan terang dari matahari dan panas dari api, atau lebih tegas lagi, orang bisa lebih dulu menjauhkan semua malaikat dan orang kudus darimu daripada Maria yang dipenuhi Allah. Karena dia mencintaimu lebih menyala dan memuliakanmu lebih sempurna daripada seluruh makhlukmu yang lain, meskipun secara bersama-sama. BS 63, Bakti Sejati 63. Ya. Para saudara coba lihat di sini ya. Maria tidak bisa tanpa Engkau. Sebab tanpa Engkau, wanita ini akan berhenti menjadi siapa dia sebenarnya. Ya. Tanpa Engkau, wanita ini menjadi siapa dia sebenarnya. Sehingga kalau berbicara tentang Kristus, ya, kalau berbicara tentang Maria, lalu kita melepaskannya dari Kristus, Maria sama sekali tidak menjadi siapa-siapa para saudara. Dia akan menjadi sama seperti mungkin ya, kalau Bu Felicitas namanya Maria Felicitas, ya dia akan menjadi sama seperti Ibu Maria Felicitas. Atau kalau misalnya Ibu Indri namanya Maria Indri, dia akan hanya menjadi seorang Ibu Maria Indri. Ya. Tapi karena Maria selalu dikaitkan dengan Kristus, ya, maka wanita ini para saudara, ya, wanita ini menjadi wanita yang istimewa. Saya kira Montfort benar sekali mengungkapkan ini pada bagian yang ini para saudara. Maria tidak bisa tanpa Kristus. Sehingga kalau penghormatan kita kepada Maria, itu kita melepaskannya dari Kristus, itu menurut Montfort jangan lagi dilanjutkan karena itu sudah merupakan sebuah praktik yang sesat. Praktik yang sesat. Ya. Mau kita Angelus dulu, mau? Oh ya, oke, baik. Silakan. Silakan Bu Yayuk yang bertugas. Saya saja ya. Ya. Maria diberi kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau dan para wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Allah, doakanlah doakanlah kami kami yang yang berdosa berdosa ini, sekarang sekarang dan dan waktu waktu kami kami mati. mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya Supaya kami kami dapat dapat menerima menikmati janji dan Kristus. janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar dari malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Engkau Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, kita lanjutkan sedikit para saudara. Ya, kita tadi sampai di sini ya. Oke. Perawan tersuci begitu menyatu dengan Kristus sehingga orang lebih dulu bisa memisahkan terang dari matahari dan panas dari api. Jadi lebih mudah bagi kita mungkin ya, yang sebenarnya memang kita tahu bahwa dalam kenyataannya memang susah memisahkan matahari dari panas, terang dari matahari gitu ya, karena sudah begitu menyatu. Tapi menurut Montfort mungkin masih sedikit bisa kita untuk memisahkan antara matahari dengan panasnya para saudara. Tetapi antara perawan tersuci dengan putranya Yesus Kristus itu tak ada lagi yang bisa memisahkannya. Untuk menunjukkan bahwa kesatuan antara Maria dengan Kristus itu memang merupakan kesatuan yang sungguh tak bisa dipisahkan oleh apapun. Ya, yang tak bisa dipisahkan oleh apapun. Oke. Nah, selanjutnya para saudara. Oke. Jadi para saudara, ramalan yang tersamar dalam perjanjian lama menjadi nyata dan terjadi di dalam perjanjian baru. Ya. Apa yang diramalkan di dalam yang sedikit samar-samar kita lihat bahwa akan ada seorang perempuan yang melahirkan seorang juru selamat ya. Dan ternyata dalam perjanjian baru nama perawan itu adalah Maria. Maria memenuhi kriteria yang disebut di dalam perjanjian lama tentang perempuan yang akan melahirkan juru selamat itu. Ya. Ya. Nah, Paulus menegaskan akan betapa Allah setia dalam rancangan keselamatannya. Tentu saja para saudara, Allah merancang ini beberapa abad sebelum kelahiran juru selamat itu. Maka dia juga merancang dan mempersiapkan seorang yang sungguh-sungguh siap untuk apa? Untuk menjadi rekan dalam bagi Allah untuk melaksanakan karya penyelamatannya itu. Allah mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Sehingga ketika itu terlaksana para saudara, itu tidak hanya asal-asalan, ya. Atau Allah salah memilih dan Allah salah menentukan orang. Toh Allah telah mempersiapkan itu dengan sungguh-sungguh sehingga pada saatnya ketika waktunya tiba dan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, rencana itu menjadi terwujud dan Maria menjadi apa? Menjadi penghubung, menjadi sarana untuk menghadirkan atau untuk melaksanakan karya keselamatan itu. Ya. Penggenapan itu nyata dalam dua figur yang tak terpisahkan. Kristus dengan Maria. Ya, sekali lagi, Kristus dengan Maria. Pak Erwin, mohon dibacakan ini bagi Montfort. Sorry. Silakan Pak Erwin. Ya, baik. Bagi Montfort, keterpisaan Yesus dan Maria tidak dapat dilukiskan. Lebih mudah memisahkan cahaya dari matahari, panas dari api, daripada memisahkan Yesus dan Maria. Bakti Sejati nomor 63. Tetapi Montfort mengatakan keterpisahkan
kedua, memiliki sifat yang berbeda. Maria tidak dapat dipisahkan dari Yesus, memiliki sifat absolut. Artinya, Maria menjadi berarti karena Yesus. Berbicara tentang Maria tidak dapat dilepaskan. Itu seharusnya mengarah pada tujuan terakhir, yakni Kristus. Sebab utama Maria ada dan berarti di hadapan Allah dan manusia karena pertama-tama Yesus. Oke, saya kira yang perlu dijelaskan di sini mungkin bagian yang ini, karena kalau yang lain tadi saya kira sudah saya jelaskan para saudara. Ini ya, jadi Maria tidak dapat dipisahkan dari Yesus, itu sifatnya absolut para saudara, absolut, mutlak, ya, karena toh Maria adalah ciptaan, ya, Maria adalah ciptaan. Karena Maria adalah ciptaan, maka Maria baru menjadi berarti karena ada Yesus. Baru menjadi berarti karena ada Yesus. Ya. Sehingga para saudara ketak terpisahannya itu bersifat absolutnya di sini. Bersifat absolut. Maria tidak bisa dibicarakan sama sekali. Artinya dia tidak bisa menjadi siapa-siapa tanpa kehadiran Kristus. Dan kehadiran Kristus itu kemudian mutlak diperlukan supaya Maria ini berarti. Ya. Maria baru berarti hanya karena Kristus ya ada bersama dengannya. Ya. Kristus menjadikan dirinya atau membiarkan dirinya hidup di dalam diri Maria. Itu artinya absolut para saudara. Tapi juga relatif, ya. Itu juga sebenarnya relatif. Artinya begini, para saudara, Kristus tanpa Maria itu tidak bisa tetap kealahannya itu sama sekali tidak ditentukan oleh si Maria. Tanpa Maria pun Kristus itu tetap dalam keadaannya sebagai Allah. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Jadi dua hal yang berbeda tadi para saudara ya. Kalau ini tadi kan ada yang yang absolut. Coba perhatikan lagi nih ya. Ini yang absolut ya. Ini absolut. Absolut tadi itu dalam arti apa? Pak Erwin bisa menjelaskan lagi enggak? Ya, absolut itu artinya bahwa Maria itu tidak bisa dipisahkan dari Yesus yang bersifat absolut. Artinya ya adanya Yesus karena adanya Bunda Maria. Begitu juga dengan sebaliknya. Tetapi ya. Tapi yang mungkin agak sedikit dilupakan oleh Pak Erwin tadi itu begini. Yang absolut itu tadi para saudara, Maria itu tidak memiliki arti tanpa Kristus. Ya. Tidak bisa memiliki arti, tidak ada artinya tanpa Kristus. Jadi Maria mutlak membutuhkan Kristus supaya disebut sebagai Maria. Ini loh Maria gitu ya. Tapi dalam arti yang relatif itu sebaliknya para saudara ya. Dalam arti sebaliknya. Dalam arti apa? Ya. Kristus yang adalah Allah itu tetap dalam keadaan keilahiannya itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh kehadiran Maria sebagai ciptaan. Itu dalam arti yang relatif. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kalau yang pertama gimana tadi yang itu relatif? Kan, ya. Yang relatifnya gimana tadi? Yang relatif itu tadi keilahian Kristus ya atau kehadiran Kristus itu tanpa kehadiran Maria pun itu sama sekali artinya keilahian Kristus secara sederhana, keilahian Kristus itu sama sekali sebenarnya tidak bergantung pada kehadiran Maria. Artinya baik Maria hadir ataupun tidak hadir itu sama sekali tidak bisa mengubah keilahian Kristus ya. Kristus itu tetap dalam keadaannya seperti itu. Dia tidak akan bergantung pada kehadiran Maria. Tapi pada yang ini tadi, yang absolut ini tadi, kehadiran Kristus itu mutlak diperlukan untuk membuat Maria itu berarti. Ya.
untuk membuat Maria itu berarti. Itu kata Montfort, para saudara, ya. Nah, itu kata Montfort. Saya berharap bagian ini bisa dipahami dengan baik supaya kita memahami tentang peran dan kehadiran Maria di dalam kehidupan Yesus, ya. Jadi Montfort sudah membuat dengan begitu sangat baik, ya, perbedaan di antara keduanya, gitu. Nah, dalam seluruh Injil, para saudara, penginjil selalu menyajikan cerita tentang Maria selalu dalam kaitan dengan Yesus. Ini tentu saja, gitu ya. Selalu dalam kaitan dengan Yesus. Ketika peristiwa di Kana itu terjadi, ya, yang antara lain seolah-olah menampilkan Maria di situ sebagai penggagas untuk Yesus mulai melakukan karya publiknya, ya, dan tanda-tanda mujizatnya yang pertama. Tapi sebenarnya di situ bukan pertama-tama mau berfokus kepada si Marianya. Ya, Maria disebut hanya untuk mengantar kita sekalian kepada sebuah karya yang mulai dilakukan oleh Yesus. Jadi kisah Yesusnya yang pertama-tama mau ditampilkan, tapi bahwa di dalam kisah itu Maria ikut berperan dan mengambil bagian di dalamnya. Ya. Dan tentunya seluruh kisah tentang Maria tidak memberi kesan bahwa penginjil ingin mengangkat kebesaran Maria. Saya kira ini juga tidak perlu dikatakan lagi karena sudah saya katakan tadi, ya, pada awal, para saudara. Sehingga Maria itu seperti apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Yohanes 3 ayat 30, biarkan dia semakin besar dan aku semakin kecil. Ini semangat kerendahan hati. Semangat kerendahan hati Maria. Ya. Oke, saya kira ini juga tadi sudah, para saudara. Ya. Ini juga, ya. Oke. Dari apa yang secara garis besar kita bicarakan pada sore hari ini, para saudara, Maria di dalam Perjanjian Baru, yaitu kemudian disebut, ya, terutama karena keterkaitannya dengan Kristus. Sekali lagi, tanpa Kristus Maria tidak akan pernah disebut. Tanpa Kristus Maria tidak akan pernah diangkat, para saudara, ya. Sehingga penyebutan Maria, disebutnya Maria di dalam Perjanjian Baru, sekali lagi itu sebenarnya hanya mau menunjukkan kehadiran Kristus ke tengah-tengah kita, ya. Dan karena itu Maria tidak pernah ditonjolkan melebihi Kristus, melebihi Kristus. Namun ini juga tidak berarti bahwa kehadiran Maria tidak penting. Kehadiran Maria menjadi sangat penting bagi kita. Dan di dalam Perjanjian Baru kita bersyukur namanya itu sungguh-sungguh disebut, para saudara. Untuk menunjukkan apa dimensi manusiawi dari kehadiran Kristus ke tengah-tengah kita. Karena toh kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah tapi juga adalah manusia. Jika Yesus adalah Allah, kita bisa terangkan bahwa dia berasal dari Allah, dia adalah Allah, tetapi Yesus yang adalah manusia, kita bisa jelaskan karena ada Maria yang membawa dia, ya, yang menghadirkan Kristus ke tengah-tengah dunia dan hidup bersama dengan kita sekalian. Ya. Nah, itu yang bisa saya katakan, para saudara, di hadapan kita sekalian pada sore hari ini. Saya kira untuk pertanyaan sharingnya, bagaimana saya mengalami penyertaan Maria dalam hidupku? Mungkin ini sudah pernah ditanyakan dalam kesempatan yang lalu. Lalu inspirasi apa yang aku timba dari pengalaman Bunda Maria dalam mendampingi Yesus putranya? Inspirasi apa yang saya dapatkan dari sana? Ya, tentang apa yang bisa saya timba dari Maria sendiri dalam perjalanan hidupnya bersama dengan Yesus putranya, gitu. Itu yang menjadi pertanyaan pada sore hari ini. Silakan nanti masuk ke dalam room untuk sharing. Oh, bisa bertanya nggak, Mo?
Bisa, silakan. bisa buat ini. Yang tadi mengenai absolut dan relatif. Kalau tadi absolut artinya bahwa Maria itu ada, Maria tidak ada artinya tanpa Yesus, ya. Tapi yang relatif ini tadi dikatakan bahwa tanpa Allah, dia adalah ciptaan. Ya, dia adalah ciptaan. Maria ini tidak akan menjadi siapa-siapa. Tidak akan kita sebut sebagai bunda Allah, ya, bunda penebus dan lain, bunda gereja. Itu tanpa kehadiran Kristus. Jadi Maria mutlak membutuhkan kehadiran Kristus, mutlak. Ini apa namanya, absolut, mutlak dia membutuhkan kehadiran Kristus untuk disebut sebagai bunda Kristus. Tanpa kehadiran Kristus, Maria tetap akan menjadi sama, misalnya Bu Yayu, Maria Yayu, ya, katakanlah begitu. Dia hanya ya sama dengan Bu Yayu, sama dengan Bu Felicitas, Bu Finbona dan lain sebagainya, para saudara. Tanpa kehadiran Kristus. Maka Maria supaya disebut sebagai bunda Kristus, dia mutlak membutuhkan kehadiran Kristus. Di sini para saudara sebaliknya. Kristus, ya, keilahian Kristus sama sekali tidak bergantung pada hadirnya Maria. Ya, Maria tidak hadir pun itu tidak akan mengubah bahwa Kristus itu adalah Allah. Ya, bahwa Kristus itu adalah Allah. Maria itu tidak ada pun tidak akan mengubah keilahian yang dimiliki oleh Kristus. Ini loh, ya, ini. Dia tidak akan mengubah keilahian Kristus. Sehingga Kristus tanpa Maria itu tetap kita menyebut bahwa dia adalah Allah. Ya, kita tetap menyebut dia adalah Allah. Sehingga kalau pada bagian ini Maria tidak bisa tanpa Kristus, di sini Kristus bisa tanpa Maria. Karena dia ini sifatnya relatif. Itu maksudnya, para saudara. Bu Yayu sampai di sini bisa dipahami, Bu Yayu? Paham. Ya, Oke, paham. ya. Jadi di bagian ini kita tidak bisa pahami Kristus itu, para saudara, tetap akan kita sebut sebagai Allah meskipun tanpa Maria. Ya, meskipun tanpa Maria. Tapi pada bagian ini Maria tidak akan menjadi siapa-siapa tanpa kehadiran Kristus. Ya. Oke. Saya kira supaya tidak ini. Paham. Oke. Yang berikutnya ada lagi yang mau bertanya barangkali? Kalau tidak ada, Pak. Kalau boleh saya sharing sedikit. Oh ya, Bu Ana, ya, silakan. Kebetulan mungkin Bu Ana ini nama belakangnya juga Bu Ana Maria. Mungkin pemikiran tentang kehadiran tentang kehadiran Maria secara absolut dan relatif ini, kita sebagai manusia nggak usah pusingin, nggak usah pikirin. Kita umat Allah, Kristen, Katolik, yang mempunyai devosi. Kita tahu denominasi lain pada umumnya tidak mempercayai adanya Maria, tidak berdevosi kepada Maria, tidak mengakui ya. Walaupun umatnya ada sebenarnya yang tetap mengakui Maria, gerejanya tidak. Jadi supaya kepala kita tidak pusing memikirkan begini, itu adalah suatu misteri yang kalau kita pikirin, kita nggak akan dapat jawaban secara manusia, secara yang bisa kita kaji secara sains. Nggak usah pusing. Pemikiran kita sudah tahu, absolut Pastor sudah terangkan, relatifnya bagaimana, absolut gimana, udah seluruh keberadaan diri kita untuk mempercayai hal tersebut, kita serahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya, sudah selesai. Kita nggak usah pikirin lagi, timbang, supaya apa? Supaya kita nggak kemana-mana, gitu, pikiran kita nggak kacau, mencari, jadi bingung sendiri, seperti itu. Mungkin bisa, kalau kita bisa seperti itu, mungkin jadi nggak ada banyak pertanyaan. Allah ada, aku percaya,
Bunda Allah ada, aku percaya, aku tahu bahwa tanpa Yesus Bunda tidak berarti, tanpa Bunda Yesus tetap adalah Allah. Udah seperti itu, kita hanya kepercayaan itu bulat aja, nggak usah kita pikir-pikir pecah-pecah gimana. Jadi kita percaya mutlak saja, tak usah banyak-banyak kita pikirin timbang-timbang, karena makin kita pikir, makin kita timbang, kita akan makin bingung. Menurut saya sih, pendapat saya, supaya entahlah jadi lebih terang apa lebih abu-abu buat kawan-kawan. Kalau buat saya pribadi, karena saya bersikap seperti itu. Seperti itu saja sih saya. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Bu Ana ya. Tentu tidak salah apa yang dikatakan oleh Bu Ana. Tapi bagaimanapun juga mungkin kita perlu mencari cara untuk bisa menjelaskan dengan baik gitu ya. Apa yang oleh kita itu kita imani. Apa yang saya terangkan kepada para saudara berdasarkan apa yang dibagikan oleh Montfort itu bukan untuk bagaimana menangkis atau bagaimana menjawab pertanyaan orang gitu ya. Tapi bagaimana supaya iman saya itu semakin mendalam oleh karena pemahaman yang semakin tepat gitu ya. Karena toh para saudara mungkin kita tidak mempersalahkan orang-orang yang beriman tanpa dia mencoba untuk mencerna apa yang dia imani, gitu ya. Saya kira kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk bisa mencari alasan kenapa sih ini disebut begini dan kenapa saya perlu melakukannya. Karena ketika kita sudah tahu alasannya, kita beriman sebagai orang yang menggunakan akal. Itu penting sekali, penting ya para saudara. Dan apa yang dikatakan oleh Bu Ana itu salah satu persepsi para saudara ya. Tentu kita sangat terbuka untuk melihat sesuatu dengan cara yang lain gitu ya, dengan cara yang lain. Dan salah satunya saya kira kita dibawa ke sini untuk sebenarnya oke lah, saya sudah berdoa rosario, saya sudah berdevosi, tetapi sebenarnya siapa sih Maria itu untuk saya? Kalau dia adalah ibu Yesus, lalu lantas dia untuk saya siapa? Gitu ya. Dia untuk saya itu siapa? Dan disinilah kita kemudian mendapatkan jawaban, oh ternyata ya Maria itu juga adalah seorang yang perlu untuk saya sebut sebagai seorang ibu. Karena saya sudah tahu alasannya karena apa gitu ya. Oke, itu komentar saja. Terima kasih Bu Ana Maria sudah juga ikut sharing pada sore hari ini. Ada yang mau bertanya lagi kah? Pak Erwin, kita masih punya waktu. Saya kira waktu 15 menit untuk kita sharing. Sharing 15 Tidak masalah menit. ya. Jadi waktu bertanya silakan, masih ada. Kita selesai jam berapa, Mo? Maksudnya sekarang bisa masuk ke grup, ke room sampai 18.45. Sekarang kan 18.30. 30. Oke, ada 15 menit. Baik. Pak Andre minta bantu buat di 15 menit ya. 15 menit Pak Andre. Dibagi 3-3. Ya, dibagi 3 aja berarti. 10 ya, betul. Begini Ibu, ya enggak, saya memang waktu saya berdoa, ya enggak, di adorasi sebelum pandemi, ya sebelum pandemi, saya berdoa di adorasi, terus saya melihat di situ, di ruang adorasi itu, di mana demonstrannya itu, Bu. Iya. Demonstrannya itu, saya melihat ada Bunda Maria sama Tuhan Yesus. Dia menyertai saya waktu saya berdoa, gitu. Memang benar-benar saya merasakan kehadiran Bunda Maria di situ.
Jadi di saat doa ya, Bu ya? Iya, di saat berdoa gitu. Dan kemarin waktu hari apa tuh ya, hari Kak Lebo atau hari apa, saya ada seminar Roh Kudus ya, seminar Roh Kudus saya ikut seminar Roh Kudus Bu dari PDPKK. Dan saya juga ikut apa doa naked apa gitu loh Bu. Dia juga kayak semacam meditasi. Dan waktu hari Jumat atau hari apa gitu saya mengikuti. Setelah itu saya meditasi, ya mungkin dia seperti meditasi deh Bu, mungkin meditasi atau gimana gitu loh. Dan di situ saya juga ada Bunda Maria menyertai saya Bu, gitu loh. Dia mengusap kepala gitu loh. Terus dia juga mengusap kepala gitu, dan saya dan waktu saya berdoa ya sama mereka dan di waktu saya berdoa ya saya merasakan ada sentuhan Roh Kudus dan Bunda Maria serta ya, Tuhan Yesus Bu di situ gitu loh. Dan saya juga merasakan kehadiran Tuhan Yesus sama Bunda Maria di situ Bu. Itu yang saya rasakan. Bagus banget ya. Senang Itu aja. Dan saya juga setiap kali saya berdoa Bu, meminta pertolongan atau gimana gitu. Apalagi waktu orang tua saya meninggal gitu, serta orang tua saya meninggal tahun 2013. Ya nggak? Terus disusul sama adik saya sebelum pandemi. Ya nggak? Terus tante saya setelah pandemi gitu loh. Antara adik sama tante itu nggak beda jauh. Gitu loh. Dan saya minta waktu saya kebetulan adik saya kan tinggal di Makassar Bu. Iya. Ya, akhirnya dia dikremasi gitu loh. Pas waktu saya di peti, ya nggak, saya melihat di situ adik saya, ya dia sepertinya kayaknya nggak tenang Bu, gitu. Kan dia punya 2 anak, ya. Yang satu anak bisa datang dan yang satu anak tuh tidak bisa datang, gitu loh. Karena yang satu anak lagi dia tuh waktu itu lagi dalam taraf ujian Bu, gitu loh, dalam taraf ujian, dan adik saya tuh merasa nggak tenang gitu loh. Terus saya bisikin ke telinga adik saya, anakmu tidak bisa datang gitu loh Bu. Karena bukan apa-apa, dia juga lagi dalam taraf ujian. Karena kalau taraf ujian itu kalau memang dia datang hadir, ya nggak, dia tuh mengulang dari awal Ibu. Gitu loh. Dan saya juga bisa melihat ada Bunda Maria di situ Bu, lagi tersenyum menyertai adik saya gitu loh. Saya bahagia banget Bu, gitu loh. Ada Bunda Maria dan Tuhan Yesus juga mendampingi gitu loh. Dan saya juga mengucap syukur sama Tuhan Yesus dan Bunda Maria bisa menyertai adik saya sampai ke istirahatan terakhir gitu loh. Dia dikremasi Ibu, gitu loh. Dia dikremasi, saya bisa melihat, dan dia tuh tidur, benar-benar tidur gitu. Dan adik saya juga memegang, kan kalau orang meninggal begini ya Bu, dan saya memegang dia dan dia juga perasaan memegang saya Bu.
gitu loh. Saya merasa bersyukur Bu bisa melihat adik saya ke peristirahatan yang terakhir. Gitu loh. Itu yang saya rasakan Bu. Bagus banget pengalamannya itu ya. Nah, itu sharing saya, Pak. Pengalaman Bu Tince hebat. Ya, sebetulnya sih enggak sih, Pak. Kayaknya sih untuk penglihatan bisa penglihatan sih ada sih, Pak. Waktu itu saya melihat di gereja, saya melihat patung Tuhan Yesus tuh, Pak. Itu bukan patung, Pak. Gitu. Saya melihat itu adalah tangan manusia dan kaki manusia. Seperti tangan kita. Gitu. Itu bukan patung di penglihatan saya. Itu, Bu. Setiap saya ke gereja, saya merasakan Tuhan Yesus hadir di situ, dan saya merasakan bahwa dia tuh hadir di pas waktu konsekrasi itu, Bu. Pas waktu konsekrasi gitu loh, saya melihat bahwa darah di kaki Yesus itu menetes, Bu. Sepertinya tuh darah Yesus gitu loh. Itu menetes di piala itu. Dan saya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu hadir di situ. Gitu. Turun dan hadir di situ. Dia menyerupai pastor itu, ya nggak, sepertinya bukan pastor, Bu. Pastor itu seperti Tuhan Yesus hadir dan menyerupai pastor. Di penglihatan saya itu, Bu. Hebat. Ya, itu rahmat Ibu. Iya. Rahmat karena apa namanya? Karena emang Tuhan tuh emang sayang sama kita. Sehingga kadang di saat-saat kita kalau kita dibilang lagi musibah atau apa itu Tuhan pasti nunjukin. Karena itu saya juga pernah alamin di saat bapak saya itu nggak ada, saya ngelihat apa itu. Memang benar itu Tuhan tuh akan datang di saat ajal kita itu pasti. Itu saya juga merasain gitu. Ibu apalagi pengalamannya? Udah, itu aja dulu, Bu. Pengalaman aku itu aja dulu. Kalau Ibu gimana? Kalau saya penyertaan Maria itu yang pokoknya saya juga kayak macam itu semenjak bapak saya nggak ada. Jadi bapak saya nggak ada itu bulan Juli tahun kemarin di saat pandemi itu. Memang saya merasakan kehilangan sekali karena memang bapak saya itu yang dekat sama saya di saat masih di rumah gitu loh, Bu. Masih di rumah itu masih pagi itu kan, pemakamannya kan masih siang itu saya melihat dan itu udah menopang bapak, udah kayak Bunda Maria memangku itu loh. Tapi ini Tuhan Yesus berdiri terus bapak saya itu udah di tangannya Tuhan Yesus dan di sebelahnya ada Bunda Maria, dan itu memang seperti itu. Terus di saat ini lain hari gitu ya, Bu ya. Lain hari itu kan kita sering pulang gitu. Kalau pulang itu kan saya pasti pergi ke makam bapak. Dan di situ saya juga selalu berdoa Rosario. Nah, di saat doa Rosario itu kan di bawahnya itu kan ada yang terakhir itu, tunjukkanlah putramu kepada kami gitu kan, Bu. Iya, Terus saya pergi ke atas gunung gitu kan, Bu. Atas gunung di situ saya duduk. Orang bilang sih
batu yang di situ tuh dulu sering buat orang doa gitu. Saya iseng aja, saya duduk di situ bener. Saya diliatin Bunda Maria pas banget di Golgota. Jadi Tuhan Yesus disalib itu. Saya lihat dan di situ memang saya lihat Bunda Maria dengan satu murid. Udah di situ aja. Nggak bisa berbuat apa-apa ya, biasanya cuma nangis, minta ampun. Saya kayak gitu doang, Bu. Kalau udah ngelihat kebaikan Tuhan tuh. Pokoknya saya bisa ngerasain seperti itu setelah bapak saya meninggal. Oh, setelah Ibu share itu kok sama, intinya kok di saat kita itu kehilangan orang yang kita cintai gitu ya Bu ya. Itu kayak Tuhan sebetulnya sangat sayang ya, sangat sayang sama kita. Makanya Tuhan tuh nunjukin bahwa kalau satu di dalam keluarga kita udah ikut Tuhan Yesus, pasti satu keluarga itu akan diselamatkan. Itu saya percaya di situ, Bu. Makanya saya ikut banget grup-grup gini, ikut gitu ya Bu ya. Saya senang kayak apa ya, kayak kita itu kan tujuan hidup kita kan memang satu ya Bu ya. Kehidupan kekal itu ini gimana caranya kita bisa... Bu, kayaknya udah back out, udah selesai Bu. Iya. Aku live ya Bu. Ya. Oke Bu, ya sama-sama, makasih Bu. Terima kasih loh Bu Ibu, kalau pengalamannya hebat-hebat. Ya. Iya, makasih.